Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku se-Islam, membentuk keluarga yang islami itu adalah merupakan keinginan setiap orang yang ingin bahagia. Karena berapa banyak keluarga-keluarga yang mereka memandang kebahagiaan itu hanya sebatas dengan harta, hanya sebatas dengan dunia. Padahal sebetulnya kebahagiaan keluarga itu bukan terletak pada harta dan kenikmatan dunia, sama sekali tidak. Akan tetapi keluarga yang islami, keluarga yang sakinah adalah merupakan keluarga yang individu-individunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, agar kita bisa mempunyai keluarga yang islami, kita harus yang pertama fase sebelum menikah. Anda ingin membentuk keluarga yang sakinah, maka hendaklah mencari pasangan yang betul-betul bertakwa kepada Allah, saleh dan salihah. Di mana Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata'. Dunia itu adalah mata'. Apa itu mata'? Yaitu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW ditanya tentang sebaik-baik perkara yang disimpan oleh seorang lelaki. Ketika Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menumpuk emas dan perak, wala yunfiquna fi sabilillah, dan tidak menginfakkan emas dan perak itu di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Maka datanglah sebagian sahabat seperti Umar kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u. Kalau begitu, hai Rasulullah, apa sebaik-baik perkara yang disimpan oleh seseorang, yang untuk ditimbun, karena kan menimbun harta nggak boleh. Terus apa dong hai Rasulullah yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, khairu maktanazahul mar'u lisanun dhakur wa qalbun syakur wa zaujah salihah tu'inuhu ala ta'atillah. Sebaik-baik yang dimiliki atau disimpan oleh seseorang adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri salihat yang membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata istri salihat adalah merupakan sebaik-baik harta simpanan, bukan istri simpanan, Pak. Ya, harta simpanan. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah, ya, siapapun Anda yang ingin menikah, yang ingin membentuk sebuah usrah, keluarga yang sakinah, mawaddah, pertama kali pilihan Anda, hendaklah yang Anda pilih adalah yaitu dia seorang wanita yang salihat. Ya, antum yang udah menikah mungkin murojaah aja. Barangkali antum mau kawin lagi, Allah alam. Ya. Ini buat para jomblo ini. Soalnya di sini ada beberapa jomblo yang belum nikah ini.
Maka hendaklah yang antum pilih adalah istri yang salihat. Iya. Nabi SAW sabda, tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4. Apa itu yang pertama? Li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua, li hasabiha, karena keturunannya. Apa yang ketiga? Ya, lima liha, karena kekayaannya. Apa yang keempat? Lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din. Maka hendaklah yang kamu pilih itu yang punya agama. Taribat yadak, maka niscaya kamu akan bahagia, beruntung insyaallah. Subhanallah, ya. Maka dari itulah pendapat jumhur mengatakan bahwa agama lebih didahulukan daripada kecantikan. Karena yang namanya kecantikan itu akan pudar, Pak. Iya. Tapi agama, ketakwaan itu tidak akan pudar insyaallah. Walaupun memang sebagian ulama seperti Abu Hanifah mengatakan kecantikan lebih dahulukan daripada agama. Apa alasannya Abu Hanifah? Bahwa katanya Abu Hanifah tujuan menikah itu kan untuk menundukkan pandangan. Sekarang kalau kita punya istri jelek, gimana akan menundukkan pandangan? Yang kedua, kalau agama bisa dididik, kalau cantik nggak bisa dididik. Itu ya alasan Abu Hanifah. Kayaknya antum bakalan ngikutin madzhab Abu Hanifah ini. Ya cuma kalau antum ngikutin madzhab Abu Hanifah, antum harus ngaca dulu, Mas. Ya. Jangan punya kriteria kayak bintang film, antumnya kriterianya kurang. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya, yang harus dicari sebelum membentuk usrah adalah pasangan yang betul-betul mau tunduk kepada Allah, yang mau taat kepada Allah. Karena tujuan menikah itu apa sih? Tujuan menikah itu bukan sebatas untuk memenuhi hasrat, tidak. Tapi tujuan menikah itu yang hakiki adalah agar kita bisa menjalankan perintah Allah di dalam keluarga kita. Bagaimana supaya ya saya bisa terbantu gitu loh untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga. Istri saya juga bisa saya bantu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa sih? Ya, di antara cirinya keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu cirinya suami dan istri itu saling membantu dalam ketaatan. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang, istaiqadha minal lail, yang bangun di waktu malam. Bangun di waktu malam. Fasallal lail, lalu ia pun salat malam. Tsumma aiqadha ahla, lalu ia bangunkan istrinya. Fa illam tastayqidh, kalau ternyata istrinya enggak bangun, nadhaha ala wajhihal ma, maka ia pun kemudian mencipratkan air di wajahnya. Rahimallahu imra'a, dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, kata Rasulullah. Lalu ia sholat malam. Lalu ia pun membangunkan suaminya untuk sholat malam. Jika tidak bangun, maka diperciki wajahnya. Fasallaya jami'an, lalu keduanya pun sholat malam. Bayangin Pak, kalau antum lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba istri antum bangunin. Mas, ngapain sholat malam? Aduh, ngantuk. Tahu ceprot aja wajah. Ya. Apa yang antum lakukan, Pak? Biasanya sih kebanyakan kita marah, kurang ngajar kamu ya, istri enggak. Ya. Tapi subhanallah, Rasulullah mengatakan, ya, dia
bangunkan dengan mencipratkan ke wajahnya, rupanya dia mau sholat malam. Itu luar biasa gitu Pak. Mengamalkan hadis ini tidak mudah Pak. Itu menunjukkan memang keduanya betul-betul ingin saling bahu-membahu di dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak ketika antum ditegur sama istri, mas, kenapa? Itu matamu jangan jelalatan. Ya. Pernah nggak kita berkata, ya terima kasih ya udah ngingetin. Ya. Nah itu akhlak Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kalau kita diingatkan oleh pasangan kita, oleh istri kita, atau suami mengingatkan istrinya, kemudian dua-duanya mau berterima kasih ya atas diingatkan supaya meninggalkan maksiat, supaya menaati Allah, itu tanda bahwa ya keluarga tersebut keluarga yang disayangi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kedua, ya keluarga yang disayang oleh Allah itu apa Pak? Yaitu Allah masukkan lemah lembut kepada suami maupun istri. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah SAW sabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada sebuah keluarga, Allah akan masukkan ke dalam hati mereka Ar-rifq, kelemah lembutan. Suami yang lembut sama istri, istri yang lembut sama suami, anak yang lembut sama orang tua yang lembut sama anak. Adapun kalau suaminya sama istrinya kasar, kalau ngomong kasar, suka mukul, atau sebaliknya istrinya kasar sama suami, kalau ngomong sama suami sampai melotot gitu, kayak mau keluar, maka itu tanda berarti tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini diantara tanda ya bahwa ini adalah keluarga yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ingin agar keluarga kita ini keluarga yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, akhul Islam. Nah, tadi kita sudah sebutkan ya bahwa kita penting untuk mencari rumah tangga atau pasangan yang saleh atau salihah. Seorang wanita juga hendaknya standar dia ya, ketika seorang laki-laki ingin melamar dia, standar dia adalah dia soleh dan bertakwa kepada Allah. Tapi kalau standar dia, saya pengennya bukan cuma ganteng takwa, tapi ganteng punya duit, masya Allah, susah Pak. Ya. Teman-teman yang udah ngaji ini rata-rata kan kere. Tapi nggak tahu kalau di Bali mungkin kayak ya rata-rata kaya-kaya kali ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhi azani Allah wa iyyakum. Ini niat yang harus diketahui bahwa seorang yang ingin menikah menyadari bahwa tujuan menikah itu tiada lain adalah tadi. Tiada lain adalah untuk menegakkan ya perintah Allah dan menjauhi larangannya di dalam rumah tangga. Tujuan rumah tangga itu tiada lain adalah bagaimana supaya saya bisa menjalankan perintah-perintah Allah dalam rumah tangga saya. Yang kedua, hendaklah dia menyadari bahwa rumah tangga itu akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Tidak mungkin bisa berjalan sesuai dengan perintah Allah kecuali kalau kedua-duanya, suami maupun istri, dua-duanya bertakwa kepada Allah. Mana mungkin ya kalau salah satunya tidak bertakwa kepada Allah, kedua-duanya bisa menjalankan, sulit Pak. Saya punya teman ngeluh, Ustaz, kenapa? Istri saya ini susah sekali. Ya, Masya Allah teman saya ini berjenggot, udah ngaji lah gitu ya. Kenapa? Istri saya ini
Saya suruh pakai jilbab susah, nggak mau. Bahkan sholat aja Ustadz susah banget. Kebetulan memang saya dagang, istri saya juga dagang. Dia punya toko, saya punya toko. Qadarullah toko saya sepi. Toko istri saya itu rame. Ustadz. Kemarin saya udah ngingetin istri saya, "Mah, ayo sholat dong." Apa kata istri saya? "Buktinya kamu yang sholat aja tokonya sepi. Saya nggak sholat tokonya rame. Berarti kan itu bukti kalau Allah sayang sama saya." Masya Allah. Nah, akhul Islam azani Allah wa yakum. Si ikhwan ini bingung. Ya. Kenapa? Karena ternyata istrinya seperti itu. Istrinya memandang bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu hanya sebatas dinilai dengan apa? Duit, fulus, harta. Akhirnya sulit. Ya, keadaan seperti ini sulit sekali. Sementara tanggung jawab suami adalah besar di mata Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik istrinya. Atau sebaliknya, ya, istrinya mau taat sama Allah, suaminya enggak. Ya, saya dulu pernah ada ngisi kajian di dekat rumah saya, ya, di sebuah perumahan. Istrinya mengadu, "Ustadz, saya diancam sama suami saya, kalau saya pakai jilbab, kalau saya pakai kerudung, saya bakal dicerai." Gimana Ustadz? Saya pilih suami atau pilih siapa? Saya bilang, ya kamu pilih Allah dong. Iya. Suami kamu itu tidak bisa menahan azab Allah loh. Iya, bilang ke suami, "Mas, saya cinta kamu, tapi Allah dan Rasulnya saya lebih cintai." Kalau ternyata suami kamu menceraikan kamu, alhamdulillah, itu berarti memang dia tidak baik buat kamu. Insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik dari dia. Sampai demikian akhwat Islam azani Allah wa yakum. Inilah di antara contoh kepincangan dalam rumah tangga ketika dua-duanya tidak siap untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua-duanya atau salah satunya tidak siap menaati Allah Subhanahu wa taala, susah, sulit. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Maka dari itu akhi, ya, berarti setiap suami dan istri harus mau untuk bagaimana dia bertakwa kepada Allah. Dan tidak mungkin kecuali dengan cara duduk di majlis taklim dua-duanya. Dua-duanya harus rajin ke majlis taklim, harus rajin duduk ya di majlis-majlis yang dibacakan padanya Al-Quran, hadis Nabi SAW, dipelajari padanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena dengan cara menuntut ilmu itu akan membangun ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh indah akhi, suami dan istri yang saling membantu dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Suaminya pergi ke kajian, istrinya ngurusin anak, suaminya pulang kemudian memberitahu apa saja ilmu yang dia dengar dari ustadz di hari itu. Seperti Umar bin Khattab dahulu saling bergantian dengan tetangganya. Sehari Umar yang pergi ke Rasulullah, tetangganya pergi cari nafkah. Sore harinya Umar membawakan ilmu yang beliau dapatkan dari Rasulullah di hari itu. Besoknya tetangganya pergi ke Rasulullah, Umar cari nafkah. Kemudian tetangganya memberitahukan ilmu yang ia dapatkan dari Rasulullah di hari itu. Kalau antum seperti itu dengan istri antum luar biasa. Saling bergantian untuk memberikan ilmu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhwal Islam, ya, modal yang terpenting di dalam rumah tangga adalah apa itu? Yang pertama yaitu suami dan istri benar-benar mentauhidkan Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas tadi. Yang kedua, modal yang terpenting di dalam membentuk keluarga Islami adalah akhwal Islam, yaitu lapang dada dalam menerima kekurangan daripada pasangan kita. Karena yang namanya pasangan kita, Pak,
Manusia, yang namanya manusia tidak lepas dari apa? Kekurangan. Antum kalau cari kekurangan istri antum, pasti antum dapati. Dan istri antum kalau mencari kekurangan antum, pasti istri antum dapatkan itu. Sekarang, seringkali pecahnya rumah tangga itu karena terkadang salah satu daripada keduanya menginginkan bahwa pasangannya itu harus sempurna sudah. Nggak ada kekurangannya. Mana mungkin, Pak? Ini mustahil. Ada orang datang ke saya, Ustadz, bagaimana caranya saya pengen punya istri seperti Khadijah, Ustadz. Saya bilang ke dia, kamu harus seperti Rasulullah dulu. Gimana antum mau pengen punya kayak Khadijah, antum nggak kayak Rasulullah? Ngayal antum tuh, dia bilang. Ya. Maka dari itu ketika kita menikah, berarti yang harus disiapkan adalah bahwa pasangan saya ini manusia, bukan malaikat loh. Apalagi wanita, Rasulullah mengabarkan wanita itu bengkok. Ya, antum laki-laki, Pak, harus punya sifat laki-laki, jangan punya sifat perempuan. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, Rasulullah istausu bin nisa'i khaira. Berwasiat baiklah kepada para wanita, fa innahunna khuliqna min dhila'. Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in min ad-dhila' a'lah, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimah, kalau kamu paksa untuk lempeng, kasarta, patah. Wa in tarakta, kalau kamu biarkan, lam tazal a'waj, ia akan terus bengkok. Lalu bagaimana cara menghadapi tulang yang bengkok? Di sini Rasulullah memberikan caranya. Istausu bin nisa'i khaira, yaitu berbuat baik kepada mereka. Iya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di sini Rasulullah mengabarkan bahwa wanita ini memang bengkok. Di antara sifat bengkok perempuan apa? Wanita itu, walaupun suaminya sudah banyak berbuat baik, gara-gara satu kesalahan, kata Rasulullah, lupa itu banyak kebaikannya. Sebagian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, uritun nar fa idza aktsara an ahliyan nisa yakfurna. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Mereka kafir. Ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, maksudnya kafir kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir idza ahsana ahadukum ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Mereka kufur kepada suami kalau suami sudah banyak berbuat baik kepada istri, kemudian dia melihat kekurangan satu dari suaminya, kesalahan. Apa kata istrinya? Aku belum pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Ini Pak, kekurangan wanita. Walaupun terkadang kekurangan ini ada pada laki-laki, Pak. Ada jenis laki-laki yang seperti itu. Melihat kekurangan satu dua istrinya, langsung lupa banyak kebaikan istrinya. Berarti ini laki-laki yang bengkok. Ya. Tidak boleh laki-laki punya sifat seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah menyebutkan di dalam surat apa itu, surat An-Nisa, bagaimana kalau kita menemukan kekurangan pada pasangan kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19. Di akhir ayat itu Allah berfirman, fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci mereka istri-istri kalian itu, fa asa an takrahu syai'a, bisa jadi kamu membenci sedikit dari sedikit akhlaknya itu.
Wa yaj'alallahu fi khairan katsiran, dan ternyata kekurangan itu menjadikan Allah memberikan banyak kebaikan buat kamu. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Nabi bersabda, ya, kata Rasulullah SAW apa? Ya, Nabi bersabda, fa in karihta minha khuluqan, kalau kamu tidak suka salah satu akhlak istrimu, radhiya minka akhar, kamu masih ridho akhlak yang lain. Artinya kalau kita tidak menyukai salah satu sifat istri kita, kita jangan fokuskan memikirkan kekurangannya, Pak. Karena banyak di antara kita, ketika kita menemukan kekurangan pasangan kita, itu kita fokus memikirkan kekurangan ini. Sehingga menjadi pintu syaitan yang besar untuk mempermainkan hati kita. Wah, suami saya ini kok begini banget ya. Suami saya ini kok begini banget. Mulai kemudian yang naudzubillah ya, dia banding-bandingkan dengan orang lain. Nah, ini sudah jadi pintu setan yang besar, Pak. Ya. Atau seorang suami ketika melihat kekurangan istrinya, dipikirkan istri saya ini kok cerewet banget sih, nyebelin. Ya. Akhirnya antum mikirin kekurangan yang satu. Padahal kata Rasulullah apa? Kalau kamu tidak suka satu akhlak, kamu masih suka akhlak yang lain. Artinya coba kita fokuskan. Memang istri saya punya kekurangan, tapi dia punya kelebihan yang lainnya yang saya sukai. Maka pada waktu itu akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Coba kita fokuskan memikirkan kelebihan yang dia miliki. Sebab kalau kamu bisa menemukan kekurangan pada dia, dia pun bisa menemukan kekurangan pada kamu. Kalau ternyata dia bisa sabar menghadapi kekurangan kamu, masa kamu tidak sabar untuk menghadapi kekurangan dia? Iya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ya, lapang dada di dalam rumah tangga ini penting sekali, Pak. Jiwa pemaaf dalam rumah tangga itu penting sekali, Pak. Ya. Wallahi kalau antum pandai memaafkan teman antum yang salah sama antum, istri antum lebih layak untuk antum memaafkan. Iya. Kenapa kita sama orang lain terkadang mau memaafkan, tapi sama istri kita nggak mau memaafkan? Demikian pula seorang istri demikian. Padahal memaafkan pasangan itu ya akhul Islam adalah merupakan sumber daripada kebaikan. Kecuali kalau memang dianya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sudah diingatkan berkali-kali, bahkan beribu-ribu kali diingatkan, tetap saja nggak mau. Mungkin mencari engsel pintu yang lain lebih baik. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini, jadi yang kedua ini penting sekali, akhi. Ya, setelah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid dan keimanan kepada Allah, yang kedua penting yaitu supaya suami dan istri punya sifat lapang dada menerima kekurangan yang ada pada pasangan kita. Ya, karena walaupun bagaimana yang namanya manusia pasti ada kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna, itu enggak ada. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti banyak salahnya. Wa khairul khata'in, dan yang paling sebaik-baik, yang paling banyak salah siapa? At-tawabin, yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, akhi, yang harus diperhatikan, kunci dalam kebahagiaan dalam rumah tangga, ya, yaitu akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Suami dan istri ini, akhi, ya, harus benar-benar memahami hak-hak masing-masing. Istri tahu nih hak suaminya apa. Suami pun tahu hak istrinya terhadap dirinya apa. Makanya ini penting kita untuk memahami hukuk,
Ya, hak-hak suami dan istri. Antum punya istri, antum harus tahu apa hak istri terhadap kamu yang wajib kamu laksanakan terhadap apa? Istri. Dan apa hak istri terhadap suaminya yang harus dilaksanakan oleh seorang istri kepada apa? Suaminya. Harus tahu. Coba kalau misalnya nggak tahu, wah ini bahaya. Makanya dalam kitab-kitab fikih, Pak, kalau para ulama membahas tentang masalah bab nikah, pasti mereka menyebutkan tentang hak-hak suami dan istri. Ya. Bahkan Nabi SAW ketika di mana Haji Wada, Nabi pun tidak lupa untuk menyampaikan hak-hak itu. Hak suami dan hak apa? Istri. Apa itu? Hak-hak suami dan hak istri. Yang pertama yaitu hak suami terhadap istri dulu. Ya. Hak suami, ketahuilah wahai para wanita, bahwa hak suamimu sangat besar terhadap dirimu. Karena suamimu adalah penentu surgamu atau nerakamu. Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bertanya, "Adzatu zaujin anti?" Kamu punya suami? Kata wanita ini, punya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kaifa anti min? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata wanita ini, la alujuh dan ila ma'ajistu ya Rasulullah. Aku terus bersungguh-sungguh berbakti kepada suamiku ya Rasulullah, kecuali yang aku tidak mampu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sabda, unduri aina anti min. Lihat oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Lihat para wanita. Ternyata suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau kamu ingin mendapatkan surga Allah, yang harus kamu lakukan adalah taati suamimu dalam perkara yang maaf. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya juga, Rasulullah SAW ya bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati tsamaniyati syi'ti." Bila wanita itu menjaga salat 5 waktunya, dia puasa Ramadan, dia pun juga menjaga kemaluannya, dan dia pun menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan kamu masuk surga dari pintu surga yang 8 yang kamu mau, silahkan. Masya Allah, subhanallah. Ya. Lihat ibu-ibu, tadi yang pertama apa ibu-ibu? Menjaga sholat 5. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga apa? Memelihara kemaluan. Dan yang keempat ini paling berat buat kamu. Dan menaati suamimu. Ya. Mungkin saat cinta bisa jadi kamu sangat mudah menaati suamimu. Tapi ketika kamu sedang sebel sama suami, disitulah berat sekali kamu untuk menaati suamimu. Padahal ya, saat kamu berat menaati suamimu dan terus kamu taati dia dalam perkara yang ma'ruf, disitulah pahalanya besar berkali-kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya, hak suami sangat besar bagi seorang istri. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengabarkan, ketika ada dalam hadis riwayat Abu Daud, ada seorang istri seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa hak suami terhadap seorang istri? Kata Rasulullah, kalaulah suami punya borok yang bernanah lalu ia jilat itu nanahnya,
kamu belum melaksanakan hak suamimu. Sampai demikian. Di situ sahih riwayat Abu Daud ya, dalam sunannya. Ya. Maka dari itu apa hak suami terhadap istrinya? Yang pertama, wujubu ta'atillah fi wari ma'siyah. Wajib ta'at az-zauj, wajib menaati suami selain dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suamimu memerintahkan kamu untuk memaksiati Allah, tidak boleh kamu menaati suamimu. Haram hukumnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, hak suami apa? Tamkinu zauj minal istimta'. Tidak boleh menolak permintaan suami saat pengen. Jadi kalau suami lagi pengen nggak boleh tolak. Walaupun ibu lagi lagi di dapur lagi masak. Iya. Sebagian disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan dalam hadis ya. Rasulullah bersabda, "Idza da'a rajul imra'atahu ila firasyi fa'abat, fabata ghadban 'alaiha, la'anatal malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami ya mengajak istrinya ya ke pelaminan, ternyata istrinya enggak mau, maka suaminya di malam itu marah sama istrinya, maka malaikat akan terus melaknat sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Ya. Bahkan seorang wanita saja, kalau dia mau puasa sunnah dan tidak diizinkan sama suaminya, nggak boleh. Seorang wanita kalau mau tahajud dan suaminya bilang sini mah tidur, dia wajib taat apa? Suami. Nabi bersabda, la yahillu lil mar'ah an tasum wa zawjuha syahid ya illa biidzni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan seizin suaminya. Ini kalau puasa sunnah ya. Adapun kalau ternyata puasa wajib, dia mengqadha maka tidak butuh izin apa? Suami. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian hak yang ketiga yang harus dipenuhi oleh seorang suami istri ya terhadap suaminya. Adamul khuruj minal bait illa biizni zauj. Enggak boleh seorang istri keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ya. Enggak boleh. Terkadang istri, ngapain sih izin-izin segala, capek. Pergi aja keluar. Suaminya pulang kebingungan, istriku kemana ini? Ini enggak boleh ya akhal Islam, azani Allah ya. Ya. Maka para ulama semua sepakat dalam hal ini. Bahwa tidak boleh seorang istri keluar rumah kecuali dengan izin siapa? Suami. Bahkan tidak boleh seorang istri memasukkan lelaki manapun, walaupun itu dari kerabatnya kecuali dengan seizin suami. Dalam khutbah, Haji Wada yang masyhur, yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, di hadis nomor 1218. Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrawnau faman fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah terhadap para wanita, karena kalian telah mengambil mereka dengan keamanan Allah. Kalian pun menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.
dan hak kalian para suami terhadap istrinya. Tidak boleh memasukkan seseorang pun ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Iya. Harus izin dulu. Keluar rumah harus izin dulu. Iya. Harus. Nggak boleh seenaknya keluar rumah tanpa izin suami. Kemudian yang selanjutnya, hak istri terhadap siapa? Hak suami terhadap apa? Istrinya. Yaitu hak istri terhadap suaminya adalah istri punya hak untuk diberikan pelajaran, diberikan ilmu, diberikan ta'dib, adab. Karena seorang suami itu ya akhwan Islam azanillahu wa iyyakum, ya, punya tanggung jawab besar untuk mendidik istrinya. Kalau dia bisa mengajarkan orang lain berbagai macam ilmu, seharusnya istrinya itu yang paling berhak. Kenapa? Karena itu adalah hak istri yang besar ya terhadap suami. Nah, sekarang kalau antum mau mengajarkan istri ternyata antum nggak punya ilmunya, bagaimana? Iya. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Iya. Berkata Ibnu Katsir, berkata Qatadah, ta'muruhum ya bi tha'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah wa an taquma 'alaihim bi amrillah. Yang dimaksud ayat itu yaitu kamu perintahkan mereka untuk menaati Allah, larang mereka dari memaksiati Allah. Wa antaquma 'alaihim bi amrillah, dan kamu urus mereka sesuai dengan perintah Allah. Ya. Wa ta'muruhum bih wa tusaiduhum 'alaih. Kamu bantu mereka untuk menaati Allah. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan, kalau ternyata kamu melihat maksiat dan mereka melakukannya, kewajiban kamu adalah untuk melarang mereka. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Nah ini, ya. Ini akhi, seorang suami wajib untuk memberikan pelajaran pengajaran kepada seorang istri. Ya. Istri itu punya hak untuk diberikan apa? Maka itu hak besar itu. Nah, bagaimana kalau suaminya nggak paham agama, istrinya pintar agama, Pak? Apakah ada kewajiban istri untuk mengajarkan suaminya tentang ilmu? Ya, tentunya, akhi, dalam hal ini tidak ada bedanya. Karena semua manusia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu tanpa terkecuali. Ya. Kemudian akhwal Islam azanillahu wa iyyakum, di antara hak yang harus dilaksanakan juga adalah ini hak suami terhadap istrinya, yaitu menjaga harta suami dan kehormatannya. Menjaga harta suami dan kehormatannya. Maka tidak boleh seorang istri memakai harta suami kecuali dengan izin suami. Ya. Hatta dia mau berinfak, seorang istri tidak boleh kecuali dengan izin suami. Itu kalau hartanya harta milik siapa? Suami. Adapun kalau ternyata itu harta milik istri, ya bukan milik suami, maka bolehkah seorang istri berinfak tanpa izin suami? Yang sahih boleh. Iya. Yang rajih boleh, karena ada dalil yang menunjukkan hal itu. Itu tentang kisah ya di zaman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para wanita bersedekah, maka para wanita itu langsung bersedekah saat itu juga tanpa harus meminta izin siapa? Suami-suaminya.
Iya. Demikian pula kehormatan suami wajib dijaga. Jangan sampai misalnya seorang wanita berkumpul, beberapa wanita masing-masing menyebutkan tentang kekurangan suaminya. Ya, wah suami saya ini payah, udah kurus, nyebelin, waduh. Wah sama suami saya ini ya begini. Akhirnya dia menyebarkan aib suaminya kepada wanita lain. Ini haram. Ya. Orang yang paling berhak untuk kita jaga. Karena masalahnya Pak, suami istri itu pasti yang paling tahu tentang kekurangan pasangannya Pak. Antum hidup puluhan tahun sama istri kamu, pasti ya, walaupun cuma setahun 2 tahun, antum akan tahu bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan. Maka kewajiban seorang istri menjaga kehormatan seorang suami, menjaga aib-aibnya, jangan sampai ditebarkan kepada orang lain. Ingat ya, kalau kamu bisa menebarkan aib suami kamu, maka ketahuilah Allah pun mampu untuk bisa menebarkan aib kamu. Rasulullah SAW sabda, man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ya. Sekarang kita akan menyebutkan hak-hak istri terhadap suami. Apa hak istri terhadap suami? Yang pertama, memberi nafkah. Ijma seluruh ulama Islam yang wajib mencari nafkah itu adalah suami, bukan istri. Makanya saya merasa heran, Pak. Ada suami yang kerjanya di rumah aja. Sementara istrinya yang capek banting tulang. Cari duit. Masya Allah. Yang namanya wanita itu kan tercipta dari tulang rusuk, bukan tulang punggung, Pak. Masa kamu jadikan dia tulang punggung? Iya. Kewajiban suami cari nafkah, wallah. Ini kewajiban yang paling utama. Makanya para ulama mengatakan kalau suami tidak menafkahi istri, istri punya hak minta cerai. Dan itu termasuk udzur yang syar'i yang memperbolehkan seorang istri untuk minta cerai kepada siapa? Suaminya. Kalau ternyata suami tidak memberikan nafkah. Ya. Ada sebagian ikhwah ya cita-cita pengen punya istri yang kaya raya. Malu dong, Pak. Emangnya yang ngasih nafkah itu kamu apa? Iya. Yang ngasih nafkah istri kamu apa? Yang kasih nafkah itu kamu sebagai seorang suami. Cari nafkah. Iya. Makanya seorang muslim tuh nggak boleh pengangguran. Sebagian ikhwan terkadang Pak menganggap yang namanya kerja itu arti perusahaan. Nah, saya ini sudah memasukkan berbagai macam ke perusahaan-perusahaan sudah saya masukkan, tapi saya belum diterima kerja, gimana lagi? Kita katakan ya akhi, memangnya kerja itu harus di perusahaan? Tidak. Ya, antum bisa jualan apa yang bisa dijual, asal jangan jual diri aja. Ya, makanya anak melihat ada orang yang masya Allah nyari kaleng-kaleng bekas, kemudian botol-botol bekas, kemudian dia jual. Itu lebih baik daripada orang berdasi pakai mobil tapi korupsi, Pak. Itu lebih terhormat itu. Dia sedang mencari rezeki yang halal, sementara rezekinya haram. Maka dari itulah yang akal Islam, buang ego. Saya masa mau jualan. Saya mau jualan bakso, malu. Kenapa harus malu? Iya. Maka dari itu ya akhi azan ya Allah, cari nafkah. Ingat bahwa hak istri yang terbesar adalah bahwa dia harus dinafkahi. Maka seorang suami harus punya tanggung jawab dalam hal ini. Cari nafkah. Iya. Kemudian akhul Islam azan ya Allah wa iyakum, hak selanjutnya. Ya makanya kalau suami misalnya pelit ya sama istrinya dan tidak memberikan nafkah yang cukup, maka istri boleh mencuri harta suami.
sesuai dengan yang ma'ruf. Semuanya disebutkan dalam hadis. Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi ya baniya." Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit banget ya Rasulullah. Tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup dan juga buat anak-anakku ya Rasulullah. Illa ya ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali kalau aku mengambil hartanya tanpa izin dia. Hal alayya min junah ya Rasulullah, kalau seperti itu saya berdosa enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW apa? Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi banika. Silakan kamu ambil harta suamimu dengan cara yang baik, walaupun tanpa izin suami, untuk kebutuhan kamu dan anak-anak kamu. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian hak yang ke berapa? Yang ketiga. Hak istri yaitu diberikan tempat tinggal yang layak. Asukna wa huwa min huquqi zaujah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan kepada mereka tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Ingat, sesuai dengan kemampuan. Istri juga jangan minta, pengennya sih rumah di kawasan mewah. Waduh. Iya. Sudah. Yang penting antum sudah punya kemampuan untuk bisa memberikan rumah yang layak, walaupun cuma ngontrak, itu kemampuan antum. Enggak masalah, yang penting sesuai dengan apa? Kemampuan. Ya ini hak. Kemudian hak selanjutnya yaitu husnul isyrah. Yaitu hak istri adalah dipergauli dengan cara yang baik. Yajibu 'ala zauj tahsinu khuluqi ma zaujatihi wa rifqu biha. Kewajiban suami adalah memperbaiki cara bergaul dia dengan istrinya dan berbuat baik dan sikap lemah lembut kepada istrinya. Wa taqdima yumkin taqdimu ilaiha mimma yu'allif qalbaha, dan berusaha untuk mempersembahkan kepada istrinya yang terbaik, yang membuat hati istrinya ridha. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi istri-istri kalian kewajibannya adalah memberikan kepada mereka pergaulan yang ma'ruf. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira, berwasiat baiklah kepada wanita dengan wasiat yang baik, artinya pergaulilah dengan baik. Nah itu ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Jangan sampai seorang suami itu ya di depan orang, wah pandai bergaul. Di depan teman-temannya supel banget Pak. Di depan istrinya cemberut aja. Iya. Di depan teman-temannya, wah dermawan banget Pak. Tapi sama istrinya boro-boro. Jangan sampai kita punya sifat seperti itu ya akhi. Ingat ya, istrimu yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulanmu yang terbaik. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara contoh bagaimana Nabi SAW memberikan perlakuan yang baik terhadap istrinya. Contoh kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Zainab bintu Abi Salamah, ya, bahwasannya Ummu Salamah bercerita kepadanya, hittu ma'an Nabi SAW, aku berhaid, ya, fi khamilah fansalatu fakharajtu minha. Aku pernah bersama Rasulullah dalam selimut dan ternyata aku haid. Maka aku diam-diam untuk keluar dari selimut. Fa akhadtu thiyaba haidati falabistuha.
Lalu aku pun memakai pakaian haidku. Faqala li Rasulullah SAW, anafisti? Kamu haid? Ya, iya hai Rasulullah. Fada'ani fa'adkhalani ma'ahu fil khamilah. Maka Rasulullah pun tetap mengajakku satu selimut denganku. Ya. Kau lihat ya, Rasulullah tidurnya sama istrinya satu selimut. Kalau kita terkadang satu selimut pas baru-baru nikah doang. Pas udah 20 tahun menikah masing-masing selimut. Ya, ini nggak bagus ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Contoh lain. Rasulullah SAW bagaimana terhadap ya istri-istri Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wallahi laqad ra'aitu Rasulullah SAW yaqumu ala babi hujrati wal habasyah yal'abuna biharabin fi masjid Rasulullah SAW yastawruni biridai likai anzur ila la'bihim thumma yaqumu min ajli hatta akunu ana allati ansarif." Demi Allah, kata Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW di pintu rumahku sementara orang-orang Habasyah bermain di masjid di hari raya pada waktu itu. Maka kemudian ya Rasulullah SAW berdiri di pintu masjid dan mengizinkan aku melihat orang-orang Habasyah itu bermain. Dan dalam satu riwayat, maka aku pun meletakkan pipiku di pipi Rasulullah SAW dan dibiarkan aku terus melihat permainan mereka sampai aku puas. Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula ya akhul Islam, ya, bagaimana Rasulullah SAW sabar menghadapi istrinya. Dalam hadis riwayat Nasa'i, suatu ketika Rasulullah SAW sedang makan di rumah Aisyah bersama para sahabatnya. Kemudian rupanya Zainab bintu Jahsh mengirimkan makanan kepada Rasulullah SAW untuk makan bersama. Ketika Aisyah tahu bahwa makanan itu dari Zainab bintu Jahsh, diambil piring itu Pak, langsung dibabetin, pecah. Ya. Melihat itu Rasulullah SAW hanya tersenyum dan berkata, Ummukum gharat, ibu kalian sedang cemburu itu. Ya. Bayangkan. Rasulullah SAW melihat istrinya Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah punya istri berapa? 11 atau 9. Ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika tahu itu piring makanan itu yang dikirim dari madunya Zainab bintu Jahsh, itu langsung diambil, dipecahkan, Masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW tidak marah, Rasulullah hanya tersenyum saja dan berkata, ibu kalian sedang ya cemburu. Masya Allah. Ya, lihat sabarnya Rasulullah SAW menghadapi istri-istrinya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian hak selanjutnya yang keberapa? Adamul idrar bi zaujah. Seorang suami tidak boleh menyakiti istrinya. Nggak boleh. Ada min usulil Islam, ini termasuk pokok-pokok Islam ini. Semua perkara yang memberikan mudarat atau menyakiti istri haram dalam Islam. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, la darar wala dirar. Tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Ya, haram hukumnya ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu tidak boleh akhi seorang suami menyakiti istri dengan ucapannya. Memaki istri, menyakiti istri atau ya berkata kata-kata yang keras terhadap istri itu tidak boleh. Apalagi kalau sampai mukul istri, nggak boleh. Ya, sabar. Kata Abu Darda, suami yang baik itu bukan suami yang tidak pernah menyakiti istrinya.
Tapi suami yang baik itu kata Abu Darda adalah suami yang sabar menghadapi gangguan istrinya. Kalau suami yang tidak pernah menyakiti istrinya mungkin banyak, Pak. Tapi kalau suami yang sabar menghadapi gangguan istrinya itu yang jarang, Pak. Jarang sekali. Semarah apapun dia kepada istri, berusaha jangan sampai menyakiti hati. Ya, jangan sampai menyakiti hatinya, istrinya. Jangan sampai memukul, jangan sampai memaki dan yang lainnya. Karena itu hak yang harus diperhatikan oleh seorang suami terhadap istri. Ya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini akhir di antara hak-hak seorang istri yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami. Maka perhatikan hak-hak ini. Ya, baik istri kepada suaminya maupun suami terhadap siapa? Istrinya. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui hak-hak itu, dan tentunya seorang suami dan istri supaya bisa melaksanakan hak-hak itu sekali lagi akhi butuh kepada keikhlasan. Ya. Jangan sampai seorang suami melaksanakan itu dalam rangka ingin mendapatkan balasan dari istri. Jangan. Seorang istri pun juga ketika melaksanakan hak suaminya jangan sampai mengharapkan balasan dari suami. Jangan. Kalau kamu sudah berbuat baik sama istri, kemudian ternyata qadarullah istri kamu berbuat buruk sama kamu, jangan sekali-kali mengungkit kebaikan kamu sama istri. Allah ya akhi, mengungkit kebaikan kita kepada orang lain itu membatalkan amal. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti. Lihat. Rasulullah bersabda, thalathatun, ada 3 orang, la yukallimuhumullah, wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, wa la yuzakkihim, wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa? Rasul sebutkan diantaranya al-mannan lima a'ta, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kadang kalau suami berkata sama istri, saya ini capeknya nyari nafkah buat kamu, ternyata kamu begitu. Wah, hati-hati mas. Kalau kamu sudah mengungkit pemberian kamu kepada istri kamu, saat itu juga Allah batalkan amalanmu. Habis sudah. Seorang istri pun juga jangan sampai mengungkit kebaikan dia sama siapa? Sama suami, nggak boleh. Udah karena Allah semuanya. Jangan sama sekali kita mengharapkan balasan dari istri kita atau istri kita mengharapkan balasan dari suaminya. Sabar. Makanya keikhlasan itu penting sekali mas, di dalam melaksanakan hak-hak pasangan kita. Kamu sampai-sampai kata Rasulullah SAW, innaka lan tunfik nafaqatan hatta ma taj'al fi imra'atik illa kanat laka shadaqah. Tidaklah kamu berinfak sebuah infak sampai-sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu kecuali itu menjadi sedekah buat kamu. Allah ikhwatul Islam azani Allah. Makanya seorang istri juga jangan mudah mengeluh. Karena sebetulnya yang dia lakukan terhadap suaminya semuanya itu nilainya pahala. Suami cari nafkah pahala. Istri ngepel, istri nyuci piring, istri nyuciin baju suami. Itu semuanya nilainya sedekah, Pak. Masya Allah. Makanya kalau ada istri yang minta suami pembantu, mas, capek mas, pembantu dong minimal 2. Itu Pak, kalau istri ada pembantu biasanya pahalanya berkurang, Pak. Makanya ketika Fatimah datang ke Rasulullah minta pembantu, Fatimah datang ke Rasulullah minta apa? Pembantu. Rasulullah nggak kasih.
Di malam harinya Rasulullah mendatangi Fatimah dan Ali yang sedang mau tidur. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari pembantu? Apa itu, hai Rasulullah? Sebelum tidur ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Itu diamalin sama Fatimah, subhanallah, kata Fatimah apa? Setelah aku amalkan itu betul-betul terbantu. Kata Syekhul Islam, ini menunjukkan zikir itu memberikan kekuatan pada badan. Ya. Nah, tapi bukan berarti ya nggak boleh punya pembantu, bukan berarti enggak. Karena Rasul juga punya pembantu kok. Rasul punya pembantu Anas bin Malik dan yang lainnya. Banyak yang sahabat yang pernah menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa ya. Ya itulah, kalau seorang istri udah ada pembantu, ternyata dia tidak gunakan waktu kosongnya untuk hal-hal yang bermanfaat, rugi. Kalau istri butuh pembantu karena dia ingin menghafal Quran, menghafal hadis, ingin sibuk ilmu dan yang lainnya, bagus itu. Tapi kalau istri punya pembantu kerjanya cuma mempercantik diri, shopping sana sini, wah, ya, ini sangat tidak baik. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi inilah ya akhi, ya. Setelah kita melaksanakan hak-hak suami dan istri ini harus dengan penuh keikhlasan. Mengharapkan wajah Allah semata, jangan mengharapkan apa-apa. Kemudian yang kedua, setiap suami dan istri penting untuk mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Jadikan ya kesempatan berumah tangga itu untuk lebih mematangkan kedewasaan kita, Pak. Seorang laki-laki tidak matang kedewasaannya kecuali setelah menikah. Seorang laki-laki itu teruji setelah menikah kelihatan. Ada laki-laki yang lemah, ternyata dia temperamenan sama istrinya marah-marah, sama anak marah-marah. Itu menunjukkan dia lemah. Ada seorang suami terhadap istrinya ya bagaikan kebo yang diikat hidungnya, Pak. Kemana aja ditarik-tarik sama istrinya. Ini juga sama, suami yang lemah. Ya. Tidak punya kemampuan untuk memberikan pendidikan sama istrinya. Tapi ya seorang suami yang benar di tengah-tengah. Enggak dia sebagai seorang diktator, otoriter, yang semena-mena, tidak. Tidak juga dia sebagai orang yang bagaikan kerbau, yang sangat takut sama apa? Istri. Bahkan dia masuk isti, ikatan suami takut istri. Ya. Enggak juga. Dia punya wibawa di hadapan istrinya. Sehingga ketika dia memerintahkan istrinya kepada kebaikan, istrinya mau dengar. Ketika suaminya melarang dari kemaksiatan, dia mau dengar. Dia harus punya wibawa juga. Tapi bukan berarti lantas kemudian suami jadi otoriter, diktator, tidak. Nah, akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itulah seorang suami, sekali lagi ya akhi, jadilah Anda seorang suami yang punya akal yang kuat. Jangan sampai kamu jadi suami yang punya perasaan yang lebih kuat. Karena yang punya perasaan yang lebih kuat itu karakter istri. Adapun karakter suami, akalnya lebih kuat daripada apa? Perasaan. Makanya Pak, suami dan istri ini Allah persatukan karena wanita kekurangannya apa? Dominan perasaan. Seorang suami harusnya dominan apa? Akal daripada perasaan. Lah kalau istri sama suami dua-duanya dominan perasaan, susah, Pak. Ya. Suaminya perasaan, istrinya perasaan, lah iyalah. Ya, mudah marah, mudah dan yang lainnya. Ya. Di sinilah saling mengisi ya, kalau Islam azan ya Allah wa iyyakum. Tapi juga kalau istrinya dominan akal, suaminya dikerjain, Pak.
Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita itu apa? Makarnya besar. Dalam surat apa itu? Surat Yusuf. Ya. Allah menyebutkan dalam surat Yusuf itu ketika menceritakan tentang Nabi Yusuf yang dirayu oleh siapa? Ya. Wanita istri daripada apa? Al-Aziz itu. Ya. Allah menyebutkan dalam surat Yusuf ayat ayat 48. Allah mengatakan apa? Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Ya, ketika Al-Aziz melihat bahwa sobeknya baju itu ada di belakang baju Nabi Yusuf, maka Al-Aziz berkata, ya, innahu min kaidikun, ini termasuk makar kalian. Sesungguhnya makar kalian itu memang besar. Ya. Tapi tentunya istri yang solehat tidak akan pernah bermakar kepada suaminya. Ya, kalau istri yang enggak solehat pasti bermakar sama suaminya. Ya. Istri yang tidak solehat itu pasti suka berbohong kepada suaminya. Ya, Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang jelas, Pak, perpelajaran tentang masalah suami istri itu butuh praktek, Pak. Bukan hanya sebatas apa? Teori. Belum tentu ana lebih baik dari antum, tidak. Mungkin antum lebih baik dari ana. Ana cuma pintar ngomong doang. Tapi prakteknya Allahu a'lam. Yang paling tahu ya istri saya. Ya. Makanya kalau antum dibilang jempol sama semua orang, wih antum hebat. Tapi kata istri apa? Maka itu antum gak bagus. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda apa? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu yang terbaik buat istri. Kamu hebat, baik sama semua orang, tapi sama istri kurang. Tetap kamu bukan sebaik-baik laki-laki. Ternyata laki-laki yang terbaik itu adalah yang terbaik terhadap istrinya. Iya. Makanya lihat oleh kamu. Kalau kamu pengen lihat diri kamu, tanya istri kamu. Mah, menurut kamu saya gimana? Saya baik apa enggak? Jujur aja deh. Ya. Tapi masalahnya terkadang dikasih jujur katanya ngambek gitu. Ya. Nah ini akhi. Dan ingat akhi, carilah ridho Allah dalam rumah tangga kita. Itu kuncinya. Cari ridho Allah dalam rumah tangga kita. Ada seorang istri datang, ada seorang suami berkata kepada istrinya di zaman Umar bin Khattab, wahai istriku, tolong jujur kepadaku. Anshuduka billah. Aku minta kamu dengan nama Allah, jujurlah. Kamu tuh cinta enggak sih sama saya? Apa kata si istri? Kalau kamu memang minta aku jujur, ya jujur aku enggak cinta sama kamu. Rupanya istri si wanita ini takut. Datanglah dia kepada Umar bin Khattab untuk bertanya. Apa kata Umar? Kenapa kamu tidak berdusta saja? Berapa banyak rumah tangga yang dibangun bukan di atas cinta, tapi dibangun di atas mengharapkan ridho Allah. Itu dia, itu kuncinya yang paling besar sudah. Ya, kunci yang terbesar adalah bangunlah rumah tanggamu di atas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak pelaku poligami yang tidak Islami, memang benar, Pak. Banyak ini, Pak. Ya. Menyebabkan para muslimah makin tidak mau dipoligami itu gimana, Ustaz? Iya, Pak.
tanda ya akan gagal poligami itu ketika kawin diam-diam, takut ketahuan istri pertama. Itu tanda gagal lah. Kenapa? Sebab kalau kamu kawin diam-diam takut ketahuan istri pertama, selamanya kamu akan berusaha bagaimana caranya tersembunyi. Akhirnya antum gak bisa adil. Setiap kali istri kedua minta keadilan, apa kata antum ke istri kedua? Nantilah, belum saatnya. Kapan saatnya? Ini saya harus, mau laporan ke istri pertama juga bingung gimana kan? Pas ketahuan kiamat, Pak. Wallah. Sudah begitu yang disusahin siapa? Ustadz. Ada seorang ikhwan datang ke ana, Ustadz, kenapa? Tolonglah Ustadz. Tolong apa? Tolong nasihati istri pertama saya. Emangnya kenapa? Saya ketahuan saya kawin lagi. Oh, enaknya ente, nah bilang. Ente yang anak enak, aneh yang susah. Ya, kalau antum nikah lagi, antum harus siap dengan segala macam apa? Resiko. Jangan ente susahkan aneh juga. Ya. Makanya di zaman Rasulullah mana ada Rasulullah nikah diam-diam gak ketahuan istrinya. Gak ada. Makanya kalau kamu mau nikah lagi, didik dulu tuh istrimu. Didik, tapi didik dengan akhlakul karimah yang baik dan yang lainnya sampai kamu yakinkan ya tentang masalah poligami. Kalau bisa tiap hari antum bacain bukunya Ustadz Firanda tuh, Mukjizat Poligami. Ya. Itu akhi. Makanya sekali lagi ya, antum yang ingin poligami, berpikirlah jauh ke depan. Jangan hanya sebatas pengen enaknya doang. Masalahnya ini berhubungan dengan masalah ini ya. Anak orang masalahnya. Ya. Berat tanggung jawabnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan wanita dan laki-laki saat ini lebih besar, lebih banyak wanita. Masa sih? Di Bali lebih banyak mana, Pak? Laki-laki apa perempuan? Masa? Antum udah tanya ke data statistik? Hah? Sedikit. Di beberapa daerah justru lebih banyak laki-lakinya daripada wanita, Pak. Iya. Seperti ada satu daerah Jawa Barat itu lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan. Iya. Kenapa? Apa DKW itu? Kenapa? Oh gitu. Asal jangan aneh ya. Ikhwatul Islam, taib. Para suami tidak diridhoi istri menikahi saudarinya muslimah yang jomblo. Jadi gimana tuh Ustadz? Akhi, sudah saya sebutkan tadi, siapapun Anda yang ingin menikah lagi, ukur kemampuan Anda. Jangan hanya sebatas ingin melaksanakan sunnah tapi meninggalkan sunnah. Ya Allah, masalahnya bukan apa-apa. Banyak praktek-praktek poligami ikhwan-ikhwan kita itu ternyata gagal. Gagal. Ya. Ima dia menceraikan istri pertama, menikahi janda dengan cara menjandakan istri pertama, kan lucu. Atau kemudian dia menikahi istri kedua, setelah ketahuan istri pertama, dia cerai istri kedua. Tidak bisa dia mendidik istrinya. Makanya antum tanya, siap nggak antum dengan resiko semuanya? Siap nggak antum? Ya, kalau ada piring terbang di rumah antum,
Siap nggak? Memang betul, ada sebagian ustadz berkata begini, minta maaf itu lebih mudah daripada minta izin. Ya memang betul, tapi masalahnya resikonya antum siap nggak? Ya, siap nggak? Nah ini dari itulah, ya jauh. Seorang laki-laki itu harus berpikir jauh ke depan, Mbak. Makanya banyak ulama mazhab Syafi'iyah yang belakangan ketika melihat di zaman itu banyak poligami yang tidak bagus, mereka kemudian berpendapat adapun di zaman sekarang poligami itu hukumnya makruh. Ya. Mungkin kalau para wanita tahu itu mereka ramai-ramai akan pindah mazhab. Pindah mazhab Syafi'iyah semua. Ya. Memang ada juga yang berhasil, ada. Tapi itu pun setelah mengorbankan banyak korban, Mbak. Benar. Ada yang berhasil. Ya. Makanya banyak ya asatidzah yang memilih untuk tidak menikah lagi karena memang pertimbangan. Ada juga asatidzah yang menikah lagi. Ya masing-masing punya kemampuan sendiri-sendirilah. Tapi antum jangan menjadikan asatidzah sebagai parameter ya. Parameter kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sahih kisah Imam Ahmad yang tidak pernah bertengkar kepada istrinya sampai istrinya meninggal dunia? Nggak tahu. Kami sudah coba bergantian hadir ke kajian-kajian. Tetapi kami belum pernah melakukan saling bertukar ilmu dari kajian yang telah dihadiri. Bagaimana caranya saling menyampaikan ilmu sementara kami bukan seorang ustadz? Loh, antum kan mencatat pas kajian itu. Antum mencatat. Apa yang sudah antum catat itu sampaikanlah kemana? Ke istri. Makanya pentingnya di situ antum kalau ngaji itu bawa buku catatan, akhi. Ya. Sehingga antum bisa mencatat semua yang disampaikan oleh ustadz sama antum. Ya. Nah itu. Jika suami tidak mampu mengantar istri pergi, bolehkah istri pergi menggunakan taksi online, bus, angkutan umum? Akhi, ya. Kalau enggak darurat banget jangan. Karena masalahnya menyebabkan kalau misalnya taksi online dia akan berdua-duaan sama laki-laki yang bukan mahram. Kalau bus atau angkot menyebabkan akhirnya ikhtilat. Ya, kalau memang enggak butuh-butuh banget jangan deh. Kecuali kalau memang keadaan sangat membutuhkan ya gimana lagi. Ya. Boleh nggak sih Ustaz sekali-kali bertengkar kepada suami atau istri untuk melampiaskan emosi? Aduh. Kalau hanya sebatas melampiaskan emosi jangan ya akhi. Ya. Memang rumah tangga yang baik itu bukanlah rumah tangga yang tidak ada pertengkaran, bukan. Rasulullah juga pernah kok tengkar sama istrinya. Terkadang Rasulullah tidak mengajak istrinya beberapa hari. Dan terkadang sebaliknya istri-istrinya nggak mengajak Nabi berbicara beberapa hari. Ya. Rumah tangga yang berhasil itu adalah bagaimana menghadapi pertengkaran yang baik. Saat terjadi pertengkaran, bagaimana suami bisa menahan diri dan bagaimana istri juga bisa apa? Menahan diri. Saat emosi, bagaimana supaya emosinya cepat diredam? Ya. Nah, itu baru. Kalau dikatakan rumah tangga yang berhasil adalah rumah tangga yang tidak ada pertengkaran. Loh, bagaimana dengan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang terkadang ada juga pertengkaran. Makanya, akhi, rumah tangga yang berhasil itu adalah rumah tangga yang berhasil melewati berbagai macam ujian dan cobaan. Saat suami dan istri bertengkar,
Bagaimana caranya supaya pertengkaran itu tidak berakhir dengan apa? Perceraian, tapi dengan saling memaafkan, saling ridho dan yang lainnya. Sulit ya. Seperti yang dikatakan Abu Darda kepada istrinya. Kata Abu Darda apa kepada istrinya? Hai istriku, kalau aku marah tolong ridhokan aku. Dan kalau kamu marah, aku akan ridhokan kamu. Itu yang susah, Pak. Ya. Kan masalahnya ego kita ini tinggi masalahnya. Boleh nggak sih Ustadz suami mengizinkan istri pergi sendirian? Ini suami yang dayuth ini. Dibiarin istrinya pergi sendirian safar tanpa mahram. Sementara Nabi SAW mengatakan apa? La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat an tusafir yaum wa laila ila ma'adi mahramin. Untuk safar selama sehari semalam atau jarak sehari semalam kecuali bersama apa? Mahram. Ya. Boleh. Ada seorang suami berkata, ya Rasulullah, istriku pergi haji sementara aku diwajibkan ikut perang. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu pergilah kamu temani istrimu. Rasulullah tidak bertanya kepada suaminya, istrimu itu pergi sama kelompok wanita aman nggak? Aman nggak di perjalanan? Rasulullah nggak nanya itu. Itu menunjukkan bahwa itu tidak dianggap. Ya. Rasulullah langsung membatalkan kewajiban dia ikut perang. Langsung Rasulullah menyuruh dia menemani siapa? Istrinya. Itu kalau safar ya. Adapun kalau tidak safar, mau pergi misalnya tidak safar, ya ke rumah ibunya yang tidak safar, dan diminta izin, ya silahkan izinkan aja. Adapun pergi ke masjid, maka tidak ada hak suami melarang istrinya pergi ke masjid, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang para wanita untuk pergi kemana? Ke masjid. Ya. Bagaimana cara menyadarkan suami yang malas, Ustadz? Waduh, ini ngeri nih. Kesehariannya nggak bekerja, waduh, main game aja kerjaannya. Ngaji pun tidak bisa. Paham sunnah tapi tidak dijalankan. Saya sudah mengingatkan tapi tidak ada pengaruh sama sekali, Ustadz. Haruskah saya tinggalkan? Terserah kamu. Sudah saya sebutkan tadi. Di antara udzur syar'i adalah kalau suami tidak ngasih nafkah. Maka semua ulama sepakat kalau suami tidak ngasih nafkah, istri punya hak minta cerai. Ya, kenapa? Karena itu hak terbesar istri, Pak. Maka kalau suami nggak bekerja, kerjanya game online, kemudian dia bilang udah lama kita pisah aja, nggak masalah. Ya. Nggak ada manfaatnya punya suami kayak gituan juga. Iya. Apa manfaatnya? Nah itu. Jadi gimana dong dikasih? Istrinya bilang, Mas tahu nggak Mas? Semua ulama sepakat loh Mas. Sepakat apa Mas? Mah, istri boleh minta cerai dari suaminya nggak bekerja, nggak mau cari nafkah. Dan kamu ini kok nggak mau cari kerja Mas? Ya, gimana kalau saya udahlah putus aja. Saya mau cari laki-laki lain yang mau nyari nafkah saya. Ya udah sana cari aja sendiri, ya udah selesai. Ya, cari suami yang punya tanggung jawab, Pak. Ya, yang bisa memasukkan kamu ke surga juga. Jika suami melakukan kesalahan menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri, bahkan sudah memiliki anak dari perempuan tersebut, apakah dengan seperti itu istri harus memikirkan kebaikan-kebaikan suami? Jangan emosi dulu. Kalau kamu sudah tahu ternyata suami kamu sudah nikah sama perempuan lagi dan sudah punya anak, kamu harus berpikir bagaimana saya mencari surga. Masalahnya suami kamu itu menikah lagi sudah diizinin sama Allah.
Karena Allah sudah ngizinin, maka izin kamu sudah tidak dianggap lagi. Masalahnya dia sudah menikah. Lantas kamu mengatakan kepada suami, Mas, silahkan kamu pilih salah satu. Rasulullah bersabda, la tas'alul mar'a talaqa ukhtiha litakfa ma fi ina'iha. Tidak boleh seorang wanita minta supaya madunya dicerai hanya karena ingin terpenuhi apa? Agar memenuhi kebutuhannya. Tak boleh. Ya. Maka kewajiban kamu sabar. Ya. Bilang kepada dia, Mas, kamu udah nikah lagi ya? Udah, mah. Gak punya anak lagi ya? Iya. Ya udah, saya sih sabar aja, Mas. Iya. Saya berharap pahala dari Allah. Cuman satu permintaan saya, adil. Nah, baru kamu beristri yang hebat kamu. Iya. Saya tidak ingin, Mas, kamu nanti di hari kiamat berjalannya miring. Karena disebutkan dalam hadis, seorang laki-laki yang tidak adil terhadap istrinya, dia akan berjalan di hari kiamat dalam keadaan ya wasyiquhu sakit, salah satu badannya runtuh. Ya. Nah, itu istri yang baik begitu. Kewajiban kamu adil, Mas. Ya. Tapi kalau istri yang nggak baik ya, udahlah saya pergi aja, Mas. Silakan kamu sama dia. Ya. Iya. Suami saya kesehariannya tidak bekerja. Waduh, ada lagi ini. Untuk makan pun masih tergantung sama orang tua. Terkadang saya memberitahu dari mulai baik-baik sampai marah-marah. Dia justru tersinggung. Bagaimana caranya agar dia mau bekerja, Ustadz? Sementara umur pun sudah kepala 3, Ustadz. Ya udah sampaikan kayak tadi sama sampaikan. Mas tahu nggak, Mas? Seluruh ulama udah sepakat loh, Mas. Bilang ke dia. Sepakat apaan? Itu. Istri boleh minta cerai kalau suami tidak bekerja dan tidak cari nafkah. Iya. Kamu itu tanggung jawab kamu di mata Allah besar loh, Mas. Bagaimana kalau kamu ditanya sama Allah, mana tanggung jawab kamu sebagai seorang laki-laki untuk mencari nafkah? Apa kamu tidak takut kepada Allah, Mas? Iya. Ingatkan terus. Makanya, akhi, jangan menjadi seorang laki-laki yang pemalas. Mukmin itu bukan pemalas. Rasul bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangat kamu dalam perkara yang bermanfaat buat kamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah, kata Rasulullah SAW. Sifat mukmin itu, Pak, bukan pemalas, dan pemalas bukan sifat seorang mukmin. Iya. Mukmin itu harus sungguh-sungguh dalam hidupnya. Untuk manfaat dunia dan agamanya, dia sungguh-sungguh. Gak ada mukmin pemalas itu sangat aib. Dalam Islam itu sangat aib. Iya. Bagaimana hukum suami mendapat tips dari sini? Relasi kantornya. Oh iya. Bilang ke suami, Mas, kalau relasi kantor kamu ngasih duit, uang tips, jangan diterima, Mas. Karena itu dalam Islam haram hukumnya. Ini disebut dengan namanya Pak, hadayal ummal. Rasulullah SAW pernah mengirim seseorang untuk mengambil zakat suatu kaum. Kemudian orang ini dikasih hadiah oleh kaum tersebut. Ketika dia pulang dan dia berkata, ini zakat dan ini hadiah buat saya. Maka Rasulullah marah. Rasulullah bersabda, ada apa orang yang aku tugaskan untuk mengambil zakat suatu kaum, ketika pulang dia berkata, ini zakat dan ini hadiah buat saya. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya untuk melihat apakah ada orang ngasih hadiah atau tidak? Dilarang.
Ini disebut dengan hadayal ummal, haram hukumnya. Jadi kalau kamu dikasih tips sama relasi kerja kamu, kalau kamu kerja ya sama suatu perusahaan misalnya ya. Kamu kerja sama suatu perusahaan dan kamu punya tugas untuk apa? Sebagai relasi. Kemudian dia ngasih tip ke kamu, haram kamu menerima. Kecuali kalau memang pemilik perusahaan kamu mengizinkan. Pemilik perusahaan mengatakan nggak apa-apa, ambil aja buat kamu. Ya. Tapi kalau pemilik perusahaan tidak mengizinkan, nggak boleh, Pak. Makanya Pak, di perusahaan-perusahaan asing itu lebih keras dalam masalah ini. Di perusahaan-perusahaan milik Inggris ini tuh kalau ada ketahuan pekerjaan yang ngambil uang tip tuh langsung dikeluarin biasanya. Ya, kadang mereka lebih paham Islam daripada kita. Ya. Sebagian orang tua menyekolahkan anak putrinya sampai kuliah hingga lulus. Lalu setelah itu dinikahkan namun suaminya tidak memberi izin untuk bekerja. Sehingga orang tua si putri merasa menyesal telah menyekolahkan putrinya sampai kuliah. Bagaimana tentang hal itu? Jangan menyesal dong. Seorang orang tua yang sudah menyekolahkan istrinya sampai tinggi-tinggi, ternyata suaminya melarang, udah mah, kamu di rumah aja ngapalin Quran. Kamu di rumah aja ngapalin hadis. Kamu di rumah aja didik anak-anak kita. Biar yang cari nafkah aku. Selama aku punya dengkul dan punya sehat, saya cari nafkah. Wah, ini suami hebat ini. Seharusnya orang tua bangga dong punya menantu seperti itu. Dia punya tanggung jawab besar. Tidak membiarkan anak putrinya pergi kerja. Akhirnya anaknya diurus sama pembantu. Coba tanya. Ya, kalau kamu punya emas 1 kilo. Dititipkan sama pembantu mau nggak? Nggak mau. Masa anakmu mau dititipin sama pembantu? Gimana? Gara-gara istri kerja, suami kerja, anak dititipin sama orang tua. Akhirnya apa? Nyusahin lagi orang tua. Ya akhi, tidak layak. Allah yang menyuruh. Waqarna fi buyutikun. Hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Ya. Maka dari itu jangan kecewa wahai para orang tua, Anda sudah dapat pahala besar, sudah cukup itu. Ya. Adapun kemudian dia tidak bekerja setelah menikah karena suaminya yang melarang, antum harusnya salut sama suami seperti itu. Dia bertanggung jawab. Ya, dia punya tanggung jawab. Karena istri hendaklah dilindungi. Ya, jangan dibiarkan dia bercampur baur di luar sana dengan laki-laki lain. Ana baru saja dijandakan. Benar nggak nih? Status janda, ya benar ya. Karena suami ana selingkuh. Dan ana sudah bertahan hampir 2 tahun. Tapi suami tetap sama. Akhirnya sebulan lalu pisah. Pertanyaan ana, apakah lebih baik suatu saat ana balik ke mantan suami karena ada anak? Sekarang kondisi suami lagi jatuh. Ya. Atau ana menunggu jodoh terbaik, Ustadz? Lihat, suami kamu sudah berubah baik. Ya, sudah bertobat belum? Kalau dia sudah berubah baik dan sudah taubat, bagus, baik lagi. Itu lebih baik. Tapi kalau suami kamu sama sekali tidak ada perubahan, tidak ada mau taubat, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir kamu akan kembali jatuh kepada yang sama. Ya. Makanya kamu lihat, yang kamu jadikan pegangan adalah untuk kebaikan akhirat kamu.
Yang menjadi acuan kamu adalah kebaikan agama kamu, itu segala-galanya. Iya. Gimana cara mengajak suami untuk ngaji sunnah, Ustadz? Caranya pelayanan kamu sama suami kamu ditingkatkan. Setelah kamu ngaji, kamu semakin Masya Allah, pelayanannya semakin prima. Supaya suami nanya, kamu kok habis ngaji tambah mantep ya, gimana ini? Ya. Iya. Sebab kalau misalnya udah ngaji kamu malah tambah melototin suami dan yang lain, itu berarti tandanya apa? Suami mikir, wah istri saya ini gak benar nih kok. Habis ngaji kok tambah seperti ini. Iya. Saya sudah berusaha untuk merubah sikap saya dengan sebisa mungkin, Ustadz. Taat, membantu suami, berbakti kepada orang tuanya supaya suami luluh dan mau ikut kajian sunnah. Tapi suami masih belum mau, sabar. Minta terus kepada Allah, pemilik hati suami. Ya, saya pernah diceritakan, ada seorang suami istri, alhamdulillah suami udah ngaji. Istrinya bilang, Ustadz, suami saya ini dulu Ustadz pemabok. Tiap hari pulangnya jam 3 malam dalam keadaan matanya udah merah. Suka main perempuan. Saya terus sabar sampai terus menasihati. Terus saya sholat tahajud minta kepada Allah. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah suami saya udah ngaji, Ustadz. Wah, Masya Allah. Ya. Sabar. Mudah-mudahan setelah beberapa tahun, dengan kesabaran kamu dan keikhlasan kamu, Allah dengar keluhan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika istri sering lupa jika diperintah suami, apa istri termasuk istri pembangkang? Ya akhi, lupa itu dimaafin sama Allah. Dan memang sifat wanita itu kalau sudah punya anak, suka lupa. Makanya Allah menjadikan persaksian wanita itu apa? 1 laki-laki, 2 wanita. Ya. Makanya kalau kamu punya sifat istri pelupa, aduh mah kamu kok pelupa banget sih mah. Ya. Maka itu kalau dia memang betul-betul lupa, bukan karena kelalaiannya, memang lupa. Ya udah, bagaimana caranya supaya istri saya nggak pelupa? Ya, cari sebabnya, cari cara ya, supaya istri kamu nggak lupa. Ya. Ini kok tulisannya susah banget dibacanya ya. Bagaimana cara mengingatkan suami jika terus-terusan berbuat maksiat? Ditakut-takuti dengan api neraka. Ya, ajak dia ngaji. Ya. Ya. Sampai kapan istri bersabar kalau suami seperti itu? Ya kalau memang suaminya sudah terus-menerus berbuat maksiat aja, dan kamu sudah nggak sabar dengan maksiatnya suami karena takut kamu terpengaruh, anak kamu terpengaruh, nggak masalah, kamu minta cerai juga nggak masalah. Karena itu termasuk uzur yang syar'i. Ya. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, perbaikilah semaksimal mungkin. Mudah-mudahan jadi unta merah buat kamu. Apa hukum suami istri tidak tinggal bersama, Ustadz? Pisah ranjang karena tuntutan menuntut ilmu. Suami dan istri tinggal di kota yang berbeda. Akhi, alasan menuntut ilmu tidak boleh dijadikan dalih untuk seperti itu. Tetap walaupun bagaimana suami istri punya hak-hak. Kalau suami di kota ini, istri di kota ini berpisah, apa manfaatnya kalau begitu pernikahan? Apa manfaatnya kalau begitu adanya hak-hak suami dan istri?
Ya. Maka harus salah satunya harus mengalah. Terutama istri. Berusaha cari di kota yang sama. Ya kalau menuntut ilmu, cari kan misalnya di kota yang sama, masa nggak ada sekolahan? Supaya dia tetap melaksanakan hak suaminya. Ya. Usahakan. Tapi kalau dua-duanya keras ya susah masalahnya itu. Ya. Bagaimana dengan suami yang dulunya suka maksiat dan sekarang sudah berhenti, tapi untuk sholat masih sering bolong? Apa yang harus dilakukan Ustadz? Nah, ini juga harus sering dinasihati, diberikan motivasi ya tentang pentingnya sholat, apa sih keuntungannya sholat, bagaimana pahala sholat, bagaimana ancaman orang yang meninggalkan sholat. Coba kasih motivasi terus. Ya. Saya sekarang dalam proses pisah dengan suami. Alasan yang utama adalah karena anak, suami anak sebagai ayah sambung tidak mau menafkahi anak-anak. Sementara selama ini anak tidak bekerja. Jika memberi nafkah, suami selalu mengungkit dan selalu bilang bahwa ayah anak-anak itu kafir. Ya. Anak laki-laki. Apa yang harus anak lakukan, Ustadz? Sekarang anak kamu tidak ada yang menafkahi, sementara suami kamu tidak mau menafkahi anak. Kalau tidak ada yang menafkahi anak, terus anak kamu akan jadi apa? Maka dilihat, kalau yang dimaksud dengan tidak menafkahi artinya nggak mau ngasih makan, yang sifatnya kebutuhan primer, maka zalim berarti dia. Ya. Maka pada waktu itu kamu punya hak, kalau begitu mas izinkan saya cari duit. Tapi cari duit yang sifatnya tidak melanggar apa? Syariat. Dengan cara apa? Jualan kayak apa kayak. Zaman sekarang kan Masya Allah Pak, jualan online itu luar biasa Pak. Ada seorang wanita di Jakarta Pak, dia usahanya cuma jualan online, tapi omzetnya lebih gede daripada suaminya. Cuma jualan online doang. Jualan ini. Iya. Cuma jualan online tapi omzetnya lebih besar dari suaminya. Bisa kamu lakukan itu kalau seperti itu. Mas, karena kamu tidak menafkahi anak saya, izinkan saya untuk nyari nafkah untuk anak saya. Masalahnya nih, anak saya harus nafkahi. Ini tanggung jawab saya, Mas. Ya. Nah, begitu caranya. Kalau masih bisa dengan cara tidak pisah, tapi dengan cara seperti itu, lakukan. Ya. Allahu a'lam. Apabila pernah terjadi pertikaian antara suami dan istri, tapi belum terucap maaf hingga hari ini, ya. Tapi istri suami sudah memaafkan dalam hati, udah cukuplah. Ya. Terjadi perceraian, tapi kemudian suami dan istri belum minta maaf, tapi dua-duanya sudah akur lagi. Dari perbuatan sudah cukup, Pak. Tidak perlu menunggu ucapan apa? Maaf. Ketika suami sudah balik lagi dan dua-duanya sudah akur, itu sudah tanda bahwa mereka sudah saling memaafkan. Ya sudah, jadilah orang yang lapang dada. Ya. Bagaimana dengan istri yang kerja sambil ngeluh? Kerja apa ini? Kalau maksudnya pekerjaan rumah tangga, terus dia ngeluh, aduh capek, aduh jangan deh. Ya, khawatirnya itu bisa mengurangi keikhlasan kamu, mengurangi pahala kamu. Lakukan semua itu dengan mengharapkan ridho Allah. Kalau kamu melakukan itu semua dengan mengharapkan ridho Allah, insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Sebaik-baik suami adalah yang paling baik sama istrinya. Kenapa enggak sama ibunya? Kan Rasulullah mengatakan sebaik-baik suami. Emang ibu suami kamu? Rasulullah mengatakan sebaik-baik suami. Berarti suami yang terbaik sama istri, Bung. Ya. Kalau disebutkan kenapa enggak sama ibunya? Karena kalau itu namanya sebaik-baik anak. Sebaik-baik anak yang berbakti sama orang tuanya, betul. Ini sebaik-baik suami, sedangkan suami itu kepada istri. Ya. Makanya kalau dikatakan sebaik-baik suami yang terbaik sama ibunya, nggak fasih dalam bahasa Arab seperti itu. Sedangkan Rasulullah tidak mungkin tidak fasih. Rasulullah itu terfasih ucapannya, Pak. Ya. Dosa enggak sih Ustaz suami menceraikan istri yang sudah berzina dengan pria lain? Enggak dosa. Iya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yadalamis. Ya Rasulullah, istriku itu tidak pernah menolak laki-laki yang memegangnya. Apa kata Rasulullah? Talikha, talak saja. Kata sahabat ini, tapi aku mencintainya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, terserah kamu. Berarti ini tidak menolak laki-laki yang memegangnya. Ini berzina malah. Maka kalau kamu talak nggak masalah berdasarkan hadis tadi. Ya, nggak masalah kamu. Kalau udah tahu nih istrinya berzina, ya udah kamu talak. Saya mau cari istri lain yang, ya, perempuan lain yang baik-baik. Nggak masalah. Boleh. Ya, dalam syariat Islam. Apakah sama pahalanya Ustadz suami menafkahi istri pertama dan kedua? Sama. Dan memang harus adil. Ya. Mohon doanya Ustadz agar saya bisa menafkahi lagi istri yang sudah mengizinkan. Alhamdulillah. Ya. Ya kamu juga sudah ini. Alhamdulillah. Ya jalani. Dan kamu harus bisa adil dalam hidup. Dalam pembagian malam, dalam nafkah, ya, itu harus adil. Bagaimana jika suami tidak mau sholat berjamaah di masjid? Haruskah saya ikut berjamaah di rumah? Ya tetap berjamaah sama suami, tapi terus dikasih motivasi. Bahwa berjamaah di masjid itu lebih besar pahalanya. Sebutkan dalil-dalilnya dari hadis-hadis Nabi SAW. Kasih motivasi terus, Pak. Terus kasih motivasi. Ya. Bagaimana menghadapi suami yang temperamenan, pemarah? Ya, kalau suami kamu pemarah, kamu harus banyak-banyak diam. Ketika suami kamu marah, diam aja lah. Jangan dibalas apa-apa. Ya. Tanya ke suami saat dia sedang tenang, Mas. Kalau kamu marah, apa yang paling kamu suka aku lakukan? Diam atau ikut marah? Kata suami bilang, saya paling suka kamu ikut marah. Ya udah, marah lagi. Ya, nggak masalah. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Ya, ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.